Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Harian Channel hari ini, Jumat 1 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 54 sampai dengan ayat 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari manakah diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari manakah diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius mengisahkan bahwa pada suatu hari Yesus kembali ke Nazaret, tempat asalnya. Kembali ke Nazaret tentu mengingatkan Yesus pada masa kecil bersama orang tuanya. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang sibuk di bengkelnya. Maria, seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Ia memiliki banyak saudara sepupu yang dikenal di kalangan orang Nazaret. Nazaret sebagai tempat asal Yesus, tempat di mana untuk pertama kali malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Nazaret menjadi tempat kediaman keluarga kudus dan menjadi model bagi setiap keluarga di dunia saat ini. Nazaret adalah tempat Yesus berada dalam asuhan orang tuanya. Ia bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Yesus kali ini sungguh membuat orang-orang Nazaret mengubah cara pandangnya kepada Yesus. Mereka melihatnya dengan mata manusiawi, bukan dengan mata rohani. Apa yang terjadi? Orang-orang Nazaret takjub memandang Yesus karena semua pekerjaan, tanda-tanda heran, dan sabdanya. Mereka tetap melihatnya sebagai seorang Nazaret, anak tukang kayu, ibunya Maria, dan saudara-saudaranya mereka kenal, yakni Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ketika Yesus tampil beda seperti ini, maka mereka mempertanyakan Yesus, dari mana diperolehnya semuanya itu? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menerima semua perkataan dan anggapan mereka. Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala kelemahan manusia, hati manusia degil, dan selalu meremehkan manusia yang lain. Sebab itu, Yesus berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Mereka tidak percaya, maka mukjizat pun sedikit terjadi di sana. Saudara-saudari yang terkasih, kisah perjalanan kembali ke tempat asal memiliki makna yang sangat mendalam bagi kita semua. Pertama, kita sebagai pengikut Kristus diundang untuk kembali ke tempat asal kita, yaitu Tuhan Allah. Dia menciptakan kita baik adanya. Dia tidak merencanakan dosa bagi kita. Ia berkehendak supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Apakah kita bersedia kembali kepada Tuhan dengan membangun semangat pertobatan? Kedua, keluarga-keluarga dipanggil untuk kembali ke Nazaret. Di sana keluarga-keluarga akan bertemu dengan keluarga model, yakni keluarga kudus. Para bapa akan menjadi serupa dengan Yusuf. Para ibu akan serupa dengan Maria. Anak-anak akan menjadi sahabat Yesus dan menyerupainya dalam segala hal. Lalu yang ketiga, kembali ke tempat asal untuk menjadi sungguh-sungguh manusia.
Kita mengalami berbagai penolakan, prasangka jelek, dan semuanya ini menjadi peluang bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirnya yang keempat, ketika belajar untuk mengikuti Yesus bukan untuk kecewa dan menolaknya, kita membutuhkan Yesus di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin kita yang hidup pada zaman ini juga merupakan bagian masa lalu di mana kita pernah menolak Tuhan Yesus secara terang-terangan. Mari kita bertobat dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mungkin kita juga seperti Yesus yang hidup di mana mengalami penolakan dan penderitaan. Ketika mengalami seperti pengalaman Yesus, maka kita berdoa seperti Daud berdoa kepada Tuhan. Orang-orang membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Maka demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Mazmur 69 ayat 5. Andalkanlah Tuhan dan rasakanlah kerahimannya. Mari kita kembali kepada Tuhan sebagai asal kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kekuatan untuk dapat menerima penolakan dan penderitaan karena mewartakan dan memberi kesaksian tentang Engkau yang hidup dalam diriku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.